Halo, balik lagi di Mulki Only dan kita terusin lagi bahas-bahas 5 seri Gundam yang akan gue rekomendasiin. Setelah kemarin kita rekomendasiin ada 3 seri Gundam, sisanya tinggal ada 2 lagi. Kemarin itu ada Gundam Shid, ada Gundam Build Fighter, dan ada Gundam Double O. Nah, kira-kira 2 lagi apa ya? Langsung aja kita lihat rekomendasinya. Yang akan gue rekomendasikan adalah Gundam Unicorn. Nah, menceritakan di mana awal mula Universal Century. Nah, pergantian tahun menjadi Universal Century ada perayaan di koloni Laplace. Yang ternyata koloninya itu diserang sama teroris sehingga koloni Laplace itu meledak dan hancur. Nah, ternyata di koloni Laplace itu ada yang namanya Laplace Box. Nah, akhirnya Laplace Box itu bisa dikuasai oleh si Fish Foundation. Nah, beralih ke tahun 96 Universal Century. Nah, ternyata si Fish Foundation ini pengen memberikan Laplace Box kepada si Neo Zeon yang terjadi di Side 7. Nah, ternyata informasi ini bocor kepada si Federasi Bumi, sehingga si Federasi Bumi ingin mencegah pertukaran si Laplace Box ini sampai ke si Neo Zeon. Karena kenapa mereka ingin mencegah? Ternyata ada rumor kalau misalkan si Laplace Box ini sampai dibuka, dia bisa menggulingkan si Federasi Bumi, menggulingkan pemerintahan bumi katanya. Sampai sedahsyat ini si Laplace Box itu. Nah, akhirnya si Federasi Bumi itu nyerang ke si Side 7 dan terjadi pertempuran di Side 7 ini. Nah, di tengah terjadinya pertempuran ini, si Cardaeus Fish itu punya yang namanya Gundam Unicorn yang ternyata menjadi kunci si Laplace Box-nya ini nih. Nah, ternyata di tengah pertempuran ini si Cardaeus Fish ini ngasih si Gundam Unicorn ini ke si Banagher Link. Yang ternyata si Banagher Link ini adalah si anaknya si Cardaeus Fish. Nah, jadi udah ketahuan. Ini jadi sepanjang cerita ini menceritakan si perjalanan Banagher Link ini mencari si Laplace Box. Nah, kenapa gue rekomendasiin ini? Yang pertama itu ceritanya. Jadi ini tipikal cerita si Universal Century di mana ada satu anak muda itu dapat mobile suit yang overpower. Nah, di sini si Banagher Link dapat Gundam Unicorn karena Gundam Unicorn ini diceritain di sini dia overpower banget gitu, kuat banget. Nah, dan ceritanya itu juga tujuannya jelas gitu. Jadi akhirnya ya pasti ketahuan, pasti ngebuka si Laplace Box. Jadi sepanjang ini tuh ya mereka pencarian si Laplace Box-nya aja gitu. Dan di sepanjang perjalanan ceritanya itu banyak banget pertempuran-pertempuran yang terjadi atau peperangan-peperangan yang terjadi. Yang pertama di Side 7, kemudian di koloni yang namanya pulau, kemudian di Torrington dan sebagainya. Dan enaknya nih, alasan kenapa mereka perangnya itu jelas gitu. Ini kenapa harus perang seperti ini kenapa itu jelas semua gitu. Alasan kedua kenapa gue rekomendasiin ini adalah banyak scene yang memorable banget gitu. Antara lain ya pertama kalinya si Banagher Link naikin si Unicorn itu, wah itu memorable banget. Kemudian pertarungannya juga epic nih di sini karena gambarnya juga udah dinamis ya, jadi nggak terlalu kaku dan pertarungannya juga keren. Apalagi kalau misalkan kalian lihat pertarungan yang pertama tuh Kshatriya lawan Jegan-Jegannya itu wah keren parah sih. Itu di episode pertama, di episode 1 udah ada seperti itu. Wah, ciamik. Dan pertarungan lain juga itu keren sih, apalagi ya di Torrington dan sebagainya itu ciamik gitu. Nah, yang ketiga adalah banyak banget mobile suit dengan desain yang keren di sini, banyak banget. Antara lain sudah pasti ada Gundam Unicorn yang dipiloti oleh si Banagher Link, kemudian ada Gundam Banshee dan mobile suit Kshatriya yang dipiloti oleh Marida Cruz, kemudian ada Banshee Norn, Delta Plus, ada Rezel Commander yang dipiloti oleh si Ridi Marcenas, kemudian ada Sinanju yang dipiloti oleh Full Frontal, ada Rosen Zulu yang dipiloti oleh si Angelo Sauver, kemudian ada yang side-nya nih ada Gera Zulu, Gera Doga, kemudian ada Bawu, kemudian ada Skruzrum Galus,
kemudian ada Ifrit Snyder di sini, kemudian banyak banget, ada Silver Bullet di sini, ada Result itu C itu yang keren-keren parah, kemudian ada Mesala di sini, ada gue lupa tuh Mobile Suit yang ada di Torrington, cuman udah ada HG-nya tuh, gue lupa itu apa lagi. Dan di sini tuh rata-rata gede-gede. Oh, ada Jesta juga di sini, Jesta dan Jesta Cannon di sini. Wah, itu banyak banget dan keren-keren parah sih. Itu desain-desain dari si Mobile Suit-nya. Nah, alasan terakhir kenapa gue rekomendasiin si Gundam Unicorn ini adalah original soundtrack dan score-nya itu parah sih. Ini Sawano Hiroyuki itu good job banget. Dia bisa bawain musik-musik dan skornya itu keren parah sih. Itu easy listening dan ngena banget, pas banget dengan momen-momen yang ada di film ini. Apalagi opening soundtrack dan closing soundtracknya itu juara deh. Seri terakhir yang akan gue rekomendasiin adalah Gundam Iron Blood Orphan, dan menurut gue ini adalah salah satu seri Gundam yang terbaik. Nah, jadi menceritakan setelah 300 tahun Calamity War, ada suatu perempuan, ada anak perempuan yaitu Cordelia Ayuna Barthen yang memperjuangkan kemerdekaan kotanya, yaitu kota Kreis. Nah, untuk memperjuangkannya itu dia harus pergi dari Mars ke bumi karena dia tinggalnya di Mars. Jadi kota Kreis itu ada di Mars ya. Nah, untuk mengawal dia dari Mars ke bumi, karena ternyata katanya ada beberapa penghalang selama perjalanan, itu dia menyewa jasa keamanan dari CGS, apa gitu ya, CGS itu Kreis Guard Security. Nah, si CGS ini ternyata punya anak buah, punya karyawan. Itu salah satunya ada Orga Itsuka, ada si Mikazuki August, ada si Akihiro Atlan, Shino Norba, dan kawan-kawan. Nah, cuman mereka diperlakukan nggak bagus ya, jadi udah kayak budak aja gitu sama anak-anak dewasanya, jadi mereka tuh masih muda. Nah, ketika mereka mau ke bumi itu, ternyata mereka mau dihalang-halangi sama tim keamanan buminya, yaitu si Jalan Horn. Bener nggak gue nyebutnya? Gue takut salah lagi nih. Nah, ngelihat ini si Orga Itsuka itu ngelihat suatu kesempatan nih, kesempatan untuk menggulingkan si CGS biar mereka itu bebas dari CGS. Dan ternyata bener nih, selama si CGS mau diserang itu, si Orga Itsuka menggulingkan si CGS itu. Dan ternyata mereka berhasil mengambil si CGS. Dan mereka ngerubah nama si CGS itu menjadi Tekada. Nah, akhirnya yang mengantar si Cordelia Ayuna Barthen ke bumi adalah si tim Tekadanya. Nah, ceritanya pas mereka mau diserang sama si Jalan Horn, nah mereka harus menghalau si Jalan Horn ini. Dan ternyata mereka tuh punya satu Gundam frame tua di garasi mereka, dan akhirnya dipakailah sama si Mikazuki August. Dan ternyata Gundam frame itu namanya adalah Gundam Barbatos. Jadi itulah awal mula perjalanan si Mikazuki August dengan Barbatosnya, dan ditemani sama si Orga Itsuka dan kawan-kawannya untuk mewujudkan impian mereka. Jadi mereka pengen ngebesarin si Tekadan ini. Nah, kenapa gue rekomendasiin ini? Yang pertama dari segi cerita yang beda banget, menceritakan perjalanan sekelompok anak Bunda dalam mencapai impian mereka. Dan kerennya, impiannya itu mereka wujudin. Dan ini ceritanya ala-ala gangster gitu. Jadi beda banget sih. Dan vibe-nya tuh beda gitu. Dan ini secara emosinya dapat banget. Ini meledak-ledak emosinya, dan pas ada momen-momen tertentu juga sangat-sangat terharu di sini. Jadi ini keren banget dari segi cerita. Yang kedua itu adalah dari segi karakter nih. Karakternya di sini itu dapat banget. Setiap karakternya itu dapat banget. Apalagi pengembangan si karakter Mikazuki August. Nih gue suka banget dengan karakter Mikazuki August. Kenapa? Karena beda banget dengan main-main karakter di seri-seri Gundam yang lain. Kalau seri-seri Gundam yang lain itu
karakternya nih pada cinta damai gitu, nggak mau membunuh orang gitu. Kalau Mikazuki August terlalu badas coy. Karena kenapa? Nggak ada belas kasihan tuh. Terus ekspresinya datar-datar aja gitu. Apalagi kalau misalkan dia ngelawan musuh ya gitu doang gitu. Ya datar tapi wah sadis sih. Setiap musuhnya wah pasti dimatiin tuh. Dan dia nggak ada belas kasihan. Wah ini terlalu beda dan keren sih. Nah nggak cuma Mikazuki August, karakter-karakter lainnya juga dapat proporsi dan cerita yang pas gitu. Jadi ketika ada terjadi sesuatu dengan karakter yang lain, kalian dapat emosinya gitu. Ketika ada kematian karakter yang lain, itu wah dapat gitu. Jadi nggak cuma karakter-karakter utamanya yang intinya aja ya, karakter-karakter lain juga dapat segi cerita yang pas, penggambaran yang pas, dan jadi dapat empati juga yang pas gitu. Alasan selanjutnya adalah pertarungannya di sini. Kenapa pertarungannya masih manual? Jadi nggak ada yang namanya beam saber, nggak ada yang namanya rifle gitu. Di sini ya adanya manual semua ya, senjata manual. Kemudian tembakan cuma machine gun kayak gitu. Jadi pakai peluru biasa. Dan di sini ya big book gitu. Pertarungannya nggak ada. Ya terlalu badas gitu pertarungannya di sini, dan itu keren sih. Ada beberapa efek mata juga tuh yang apalagi si Barbatos kalau misalkan dia lagi ini efek matanya tuh keren parah gitu. Jadi memperlihatkan segimana keren si Gundam Barbatos. Apalagi ya sampai dia dijuluki sama yang lain itu adalah Akuma atau Devil gitu atau Iblis. Ini keren banget sih si pertarungannya, ini badas. Alasan terakhir adalah desain mobile suit-nya yang beda banget dengan Gundam-Gundam yang lainnya. Karena di sini kan ada Gundam frame-nya, sehingga kalau misalkan kalian beli model kitnya, HG pun dia sudah ada inner frame-nya. Itu yang membedakan. Dan di sini biasanya si desain Gundamnya nggak terlalu ribet gitu, simple tapi keren sih. Dan yang keren juga, ini harganya juga pada murah sih dibandingkan dengan seri-seri yang lain tuh UC itu kan mahal-mahal gitu, di atas 200.000. Kalau ini banyak banget yang di bawah 200.000 dengan desain yang udah keren gitu. Nah, Gundam-Gundam yang muncul di sini udah pasti ada si Gundam Barbatos, kemudian ada Green Gerde, kemudian ada Kimaris, kemudian ada Grace, Ryuseigo, ada si Gundam Gusion Rebake dan sebagainya. Itu di season pertama. Kalau misalkan di season keduanya udah ada si Gundam Barbatos Lupus, Barbatos Rex itu yang mana gede banget, kemudian ada Gundam Vidar, kemudian ada Kimaris Vidar, ada Gundam Bael, ada Hellwing, ya itulah susah gue nyebutnya. Nah itu dia seri-seri Gundam yang gue rekomendasiin. Mudah-mudahan gak mengecewakan kalian ketika kalian menontonnya. Jadi dua terakhir itu adalah seri Gundam yang menjadi memang favorit gue pribadi. Karena gue suka banget dan seri Gundam keren banget sih. Nah kalau misalkan ada seri-seri Gundam yang lain yang menurut kalian keren, coba komen di bawah. Apalagi sih seri Gundamnya. Mungkin ada Thunderbolt itu keren banget gitu. Atau misalkan seri Gundam Wings gitu, kenapa gak seri Gundam Wings gak dimasukin? Karena gue di sini 5 aja. Kemudian seri Gundam apa lagi gitu ya, coba komen di bawah, kita diskusi di situ. Nah sampai di sini aja videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain video. Bye.